Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian via online ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk menjadikan ilmu yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin, para hadirat, para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Panitia memberikan tema kepada kami tentang tantangan berdakwah di masyarakat multikultural. Tema ini kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah dakwah, yang kedua adalah multikultural. Dakwah sebagaimana kita ketahui adalah mengajak khalayak ke jalan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan masyarakat multikultural adalah masyarakat yang beragam agamanya, tradisinya, karakternya, budayanya, dan macam-macam. Inilah dua kata kunci tema ini. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau menunaikan tugasnya sebagai seorang nabi, beliau menghadapi dua kata kunci ini atau tidak? Apakah Nabi SAW berdakwah? Apakah Nabi SAW menghadapi masyarakat yang multikultural atau tidak? Jawabannya iya. Rasulullah SAW menghabiskan hidupnya untuk berdakwah. Berarti dakwah itu bukan sesuatu yang baru bagi Nabi SAW. Justru itulah yang selalu menyertai kehidupan beliau. Kemudian multikultural, masyarakat yang multikultural. Apakah itu baru buat Nabi SAW? Jawabannya juga tidak. Bukan sesuatu yang baru buat Nabi SAW. Masyarakat yang didakwahi oleh Nabi SAW sangat beragam. Ya. Keyakinannya macam-macam. Ada yang penyembah berhala, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi, ada yang munafik, ada yang enggak percaya Tuhan, macam-macam. Itu dilihat dari agamanya. Dilihat dari strata sosialnya juga macam-macam. Ya. Strata sosial Nabi kita Muhammad, masyarakat yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW juga macam-macam. Ya. Yang dihadapi oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang majikan, ada yang budak, ada yang ningrat, ada yang rakyat jelata, ada yang raja, ada yang prajurit biasa, sangat multikultural. Profesi orang-orang yang didakwahi oleh Nabi SAW juga sangat beragam. Ya. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang tukang kayu, macam-macam. Ya. Karakternya juga macam-macam. Ada orang yang keras kepala, ada yang orang gampang nerima, ada orang yang didakwahi sekali langsung mau menerima, ada yang sampai puluhan tahun nggak menerima.
Jadi kondisi masyarakat yang multikultural itu bukan sesuatu yang baru buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejatinya ketika kita membahas tema ini, berdakwah di masyarakat yang multikultural, itu kita nggak perlu pusing-pusing. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghadapi apa yang kita hadapi, berupa masyarakat yang sangat beragam. Masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat beragam. Ya. Sebagaimana masyarakat yang kita dakwahi sekarang juga beragam. Maka cara yang paling ideal agar kita berhasil dalam dakwah di masyarakat yang multikultural ini, cara yang paling ideal adalah kita meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjamin dan terbukti. Terjamin dan terbukti. Terjamin apa? Terjamin kebenarannya. Terbukti apa? Terbukti kesuksesannya. Terjamin kebenarannya karena Nabi SAW dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun beliau menurut mayoritas ulama dimungkinkan untuk berijtihad, melangkah dengan pertimbangan pribadi beliau, akan tetapi manakala keliru langsung dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga celah kekeliruan dalam cara berdakwah tidak ada dalam diri Nabi SAW, karena begitu keliru langsung diluruskan. Contohnya surat Abasa. Sudah. Ini adalah poin yang pertama, terjamin. Ya. Yang kedua, terbukti. Terbukti apa? Terbukti kesuksesannya. Hanya dalam 23 tahun. Yang awalnya kaum muslimin minoritas, tertindas, terusir. Hanya dalam 23 tahun. Tidak sampai 30 tahun, hanya 23 tahun. Allah Azza wa Jalla menggambarkan dalam firman-Nya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat para manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, dengan berbondong-bondong. Ya. Dari sini, kalau kita ingin sukses dalam berdakwah menghadapi masyarakat yang multikultural, tidak usah pusing-pusing, tidak usah repot-repot, cukup meneladani apa yang diwariskan oleh Nabi SAW. Karena dua hal yang tadi saya sampaikan, terjamin kebenarannya, terbukti kesuksesannya. Oke. Bagaimana Nabi SAW mendakwai masyarakat yang multikultural? Ini pembahasannya panjang. Waktu yang disediakan sangat terbatas, belum lagi nanti tanya jawab. Sehingga di waktu yang mahal ini kami hanya akan menyampaikan 3 poin terkait strategi menghadapi masyarakat yang multikultural dengan meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah tebar pesona. Yang pertama adalah tebar pesona. Yang kedua,
kenali objek dakwah kita. Yang ketiga, sesuaikan cara penyampaiannya. Ini 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Saya ulangi, yang pertama adalah tebar pesona. Yang kedua, kenali objek dakwah kita. Dan yang ketiga, sesuaikan cara penyampaian konten dakwah. Kita awali dari poin yang pertama. Tebar pesona. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan poin ini? Kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW diangkat resmi menjadi nabi di usia 40 tahun. Lalu beliau berdakwah baik di fase Mekah maupun fase Madinah selama kurang lebih 23 tahun. Coba lihat, 40 tahun banding 23 tahun. 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, 23 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Coba porsinya lebih lama mana? Lebih lama sebelum beliau diangkat menjadi nabi atau lebih lama setelah beliau diangkat menjadi nabi? Tentu sebelum beliau diangkat menjadi nabi, 2 kali lipat, 40-an. Sedangkan ini 20-an, 2 kali lipat berarti kan? Sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Kita perlu untuk mempelajari 40 tahun ini sebagaimana kita mempelajari 23 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Mungkin ada yang mengatakan, loh, bukankah Rasulullah SAW sebelum berusia 40 tahun beliau belum dapat wahyu, sehingga apa yang dikerjakan itu bukan syariat? Oke. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Rasulullah SAW itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya setelah beliau diangkat menjadi nabi. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi pun beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang negatif. Beliau sendiri yang cerita, "Ma hamamtu biqabihin mimma kana ahlul jahiliyati yahummuna biha illa marratain ad-dahra. Kiltahuma ya'simunillahu azza wa jalla minha." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah terbersit di dalam hatiku untuk melakukan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maksudnya hal-hal yang negatif, kecuali hanya 2 kali seumur-umur, kata beliau. Ini sebelum diangkat menjadi nabi. Dan dalam 2 momen itu aku dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Azza wa Jalla menjaga beliau. Ya. Salah satunya dikisahkan dalam riwayat ini, saya intisarikan saja, bahwa Nabi SAW menggembala kambing. Sebagaimana kita ketahui, salah satu teman sama-sama penggembala ngajak Nabi SAW malam hari, itu siang hari malam harinya diajak untuk ikut hadir pesta pernikahan salah satu dari pembesar orang Arab saat itu. Dan sebagaimana lazimnya pesta pernikahan saat itu, ya di dalamnya macam-macam. Nari-nari yang baik, campur aduk laki-laki perempuan, kemudian khamar yang
musik, kayaknya itu nggak bisa lihat. Ternyata apa yang terjadi? Malam itu nggak bisa lihat di situ. Ternyata nggak bisa lihat. Orang lagi pada joget, orang lagi pada ngomong, nggak bisa lihat. Kata bangunnya dari atas sana, dari matahari. Iya, sama Allah saja. Jadi kenapa kita perlu mempelajari fase 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi? Karena itu fase yang panjang. Dan di fase yang panjang itu beliau dijaga. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam fase 40 tahun itu? Poin yang tadi saya istilahkan dengan tebar pesona. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi itu sudah terkenal. Terkenal karakternya yang baik, terkenal akhlaknya yang mulia, terkenal tutur katanya yang sopan. Sampai-sampai penduduk Mekah menjuluki beliau dan sepakat semuanya menjuluki beliau Al-Amin, yang terpercaya. Itu julukan kapan beliau dapatkan? Setelah diangkat menjadi nabi? Enggak. Sejak beliau sebelum diangkat menjadi nabi sudah mendapatkan julukan itu. Ingat kan kisahnya perselisihan orang-orang Mekah ketika mereka merenovasi Ka'bah lalu ingin mengembalikan Hajar Aswad? Ingat kan kejadian itu? Ya. Hampir terjadi pertumpahan darah saat itu. Sampai akhirnya salah seorang dari mereka, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, mengusulkan agar siapapun yang esok hari pertama kali masuk ke area Ka'bah, dialah yang berhak untuk memutuskan masalah ini. Dan ternyata yang muncul pertama kali Nabi kita Muhammad SAW. Apa komentar dari pembesar-pembesar Quraisy yang satu ada di situ? Hadzal aminu radina. Hadzal aminu radina. Oh, ini si Amin ini. Orang yang sangat kita percaya. Radina, kami ridho, kami setuju, kami sepakat. Entah kalau yang nongol Abu Jahal ya. Atau Abu Lahab. Ternyata yang keluar Nabi kita SAW sepakat semuanya. Ya. Reputasi kejujuran Nabi SAW. Itulah yang kemudian menjadi salah satu modal utama beliau mendakwahi masyarakat yang multikultural. Dan kejujuran itulah nilai lintas agama, lintas keyakinan. Semua orang apapun agamanya sepakat bahwa jujur itu bagus, bahwa sopan santun itu bagus, bahwa keramahan itu bagus. Semua sepakat. Dan kejujuran itulah yang kemudian dijadikan Nabi SAW sebagai modal untuk berdakwah. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, Nabi SAW menjadikan kejujuran beliau, modal kejujuran itu sebagai alasan untuk mendakwahi dan mendorong kaum musyrikin menerima dakwah beliau. Ketika ditanya sama Nabi SAW sebagai prolog, ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya.
Setelah mengumpulkan mereka, para pembesar Quraisy, masyarakat Quraisy, Nabi SAW katakan, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa saat ini akan ada pasukan berkuda yang menyerbu kalian, apakah kalian percaya? Qalu, mereka semua menjawab, na'am, ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Ya, kami enggak pernah menemukan engkau kecuali berkata jujur. Sehingga tips yang perlu diikuti oleh seorang dai ketika dia menghadapi masyarakat yang multikultural, dia harus punya karakter yang baik. Dia harus jujur. Dia harus sopan. Dia harus santun. Karena itu nilai-nilai yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Bahkan lawan pun tidak kuasa untuk tidak menitipkan barang-barang berharganya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun itu lawan. Tahu kan Nabi SAW ketika akan hijrah, itu kan melakukan berbagai macam persiapan. Dari Mekah ke Madinah. Salah satu yang beliau lakukan adalah memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengembalikan barang-barang titipan musyrikin Quraisy. Jadi mereka, orang-orang saat itu kalau mau bepergian jauh, mereka akan titipkan barang-barang berharganya kepada orang yang mereka percaya. Khawatir rumahnya nanti dirampok atau apa. Dan salah satu tempat penitipan yang paling aman adalah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan. Dan Nabi SAW tetap konsisten dengan kejujuran itu. Sekalipun beliau ditindas, sekalipun beliau diintimidasi, sekalipun beliau disakiti, tetap beliau konsisten. Coba sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berlaku adil, berlaku jujur, bertutur kata yang santun kepada masyarakat yang sangat beragam ini? Mari kita berkaca. Jangan sampai dakwah belum sudah ditolak karena nggak amanah memegang uang, karena tidak bisa bermasyarakat dengan baik. Ini poin yang pertama, tebar pesona. Yang kedua, kenali objek dakwah kita. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai atau pulang dari Taif, setelah dilempari batu, ketemu dengan seorang pembantu dari Utsbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Pembantu itu namanya Addas. Ketemu pertama kali Nabi SAW bertanya, min ayyi baladin anta ya Addas? Wa ma dinuk? Kamu berasal dari mana, wahai Addas? Agamamu apa? Jadi Nabi SAW tidak ujuk-ujuk langsung mendakwai Addas, tapi tanya dulu, dari mana asalmu? Kamu punya agama apa? Penting. Memahami karakter orang yang akan kita dakwah itu penting. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman,
Apa pesan Nabi SAW? Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW katakan, wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Siap-siap, kenali mereka. Ya. Ahlul kitab karakternya berbeda dengan kaum musyrikin. Ahlul kitab punya ilmu, punya kitab. Berbicara dengan orang intelek, berbeda dengan orang yang minim atau rendah tingkat pendidikannya, berbeda. Ya, kenali. Ini dari suku mana? Ya, Nabi SAW itu sampai minta ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika berdakwah. Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu di antara sahabat beliau yang sangat paham dengan karakter suku-suku Arab. Tanya Nabi SAW, ini kita mau dakwah kemana nih? Suku yang akan kita dakwahi bagaimana? Kita pun ketika menghadapi masyarakat yang multikultural, kita perlu paham yang kita dakwahi ini siapa? Karakternya kayak apa? Suku apa? Ormas apa? Agama apa? Kebudayaannya apa? Jangan sampai kita salah langkah. Ketika kita duduk di samping orang di kereta atau di bus yang kita belum tahu orang ini seperti apa. Sebelum berbicara panjang lebar, jadilah pendengar yang baik. Tidak sedikit orang yang karena memang punya semangat yang tinggi dalam berdakwah, baru ketemu orang yang belum dikenal sebelumnya, langsung bicara panjang lebar. Tunggu dulu, selami dulu, dalami dulu orang yang ada di hadapan kita ini siapa, background pendidikannya apa, background pemahamannya apa, dalami dulu. Nanti kalau sudah ketemu, sudah paham kayak apa backgroundnya, baru kemudian kita masuk, cari celah. Cari jendela yang kira-kira bisa dimasuki. Cari pintu yang kira-kira bisa dimasuki. Sebagai bahan obrolan untuk memasukkan dakwah kita kepada beliau. Dan fase pengenalan itu bisa sebentar, bisa lama. Ada yang Masya Allah ketemu langsung paham, ada yang butuh waktu sehari, 2 hari, bahkan sebulan, 2 bulan. Jangan buru-buru. Ya. Jangan buru-buru. Nabi SAW 40 tahun, bayangkan. Bukan berarti kita harus nunggu 40 tahun, enggak. Tapi saya cuma ingin katakan bahwa 40 tahun dibandingkan 23 tahun kan lebih lama 40 tahun. Bahkan Nabi SAW setelah usia 40 tahun ketika beliau mulai berdakwah pun juga melakukan hal tersebut, mengenali objek dakwahnya. Dah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah turunan ya atau lanjutan dari poin yang kedua tadi. Poin yang ketiga adalah sesuaikan cara penyampaian. Sesuaikan cara penyampaian. Ini adalah buah atau kelanjutan dari proses yang kedua. Setelah kita kenali siapa orang yang kita hadapi ini, baru kemudian kita menyusun strategi. Cara mendakwahinya bagaimana? Cara bicaranya bagaimana? Kita tahu dalam muqaddimah Sahih Muslim, ya, dalam muqaddimah Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kita umirna an nunzilan nasa manazilahum. Kita diperintahkan untuk memposisikan
orang lain sesuai dengan kedudukannya. Ya. Manusia beda-beda. Dan kalau kita perhatikan arahan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya Muhammad SAW pun juga demikian. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Lihat ada 3. Dalam ayat ini ada 3 cara. Bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmati dengan argumen yang kuat, wal mau'izah nasihat, wejangan, wajadilhum billati hiya ahsan dengan diskusi yang baik. Ini 3 cara ini karena objek yang dihadapi beragam, makanya caranya pun juga beragam. Kita disuruh ngisi kajian di hadapan dosen-dosen yang tingkat pendidikannya ada yang doktor, ada yang profesor. Masa sama cara menyampaikannya ketika kita ngisi di hadapan para buruh, para petani. Ya. Masa sama? Ya enggak sama lah. Kontennya mungkin sama tentang tauhid misalnya. Tentang kejujuran, kontennya sama. Tapi apa cara menyampaikannya sama? Apakah jok-joknya sama? Ya jelas berbeda lah. Ketika kita menghadapi orang dewasa dengan kita menghadapi anak-anak, apa sama? Kontennya sama, tapi cara menyampaikannya bisa berbeda. Ketika kita menghadapi musyrik, dengan kita hadapi misalnya ahlul kitab. Orang musyrik yang tidak punya buku panduan, buku kitab suci, dengan ahlul kitab yang punya panduan kitab suci yang mereka yakini, tentu berbeda. Cara menyampaikannya, kontennya sama. Maka ini 3 poin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mahal ini. Tentunya masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita gali dari perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahi masyarakat yang multikultural. Kesimpulan yang perlu kita ambil bahwa menghadapi atau mendakwahi masyarakat yang multikultural itu bukan sesuatu yang baru. Itulah yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita tidak perlu susah-susah bikin yang baru-baru. Cukup kita meneladani apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW karena terjamin dan terbukti. Terjamin keotentikannya, kebenarannya, dan terbukti kesuksesannya. Lantas apa saja? Banyak poinnya. Hanya saja hari ini kita cuma membahas 3 poin. Yang pertama adalah tebar pesona. Yang kedua adalah mengenali objek dakwah. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan cara penyampaian muatan dakwah kepada orang yang juga berbeda-beda. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan, masih ada waktu sekitar 5 menitan. Kalau ada tanya jawab bisa dipersilahkan yang pengen bertanya. Jazakallah khairan Ustaz atas waktu yang sudah disiapkan. Kami sangat berterima kasih kepada Ustaz sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit dan sangat banyak sebenarnya nasihat dan taujih yang Ustaz sampaikan kepada kami. Yang bisa kami catat tentunya multikultural ya. Rasulullah juga mendakwakan kepada masyarakat yang multikultural. Juga teladan yang paling tepat untuk kita teladani adalah Rasulullah SAW yang sudah terbukti dan terjamin kesuksesannya. Dan juga 3 poin yang sangat penting dalam ketika kita berdakwah. Yang pertama adalah tebar pesona, yang kedua adalah kenali objek dakwah kita, yang ketiga sesuaikan cara penyampaian konten dakwah.
Oke, kita sekarang melanjutkan kepada pertanyaan. Pertanyaannya Ustaz, Silakan. bagaimana menyikapi perbedaan yang ada di masyarakat? Karena terkadang apa yang kita pelajari pun berbeda yang ada di masyarakat. Maka bagaimanakah sikap kita sebagai seorang dai ketika melihat ada suatu perbedaan dan bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan tersebut? Jazakallah khairan. Mungkin langsung dijawab aja, Ustaz. Iya. Bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan antara apa yang kita pelajari di bangku kuliah misalnya dengan apa yang ada di masyarakat, realita yang ada di masyarakat. Tentunya pertama harus diklasifikasikan terlebih dahulu perbedaan ini perbedaan apa dalam hal pemahaman keagamaan atau perbedaan karakter atau perbedaan apa. Kalau perbedaannya terkait dengan pemahaman keagamaan, maka kita klasifikasikan lagi. Apakah ini perbedaan yang bisa ditolerir atau perbedaan yang tidak bisa ditolerir karena terkait dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Nah, masing-masing dari perbedaan ini tentu cara menyikapinya berbeda. Ya, tidak sama. Kalau perbedaannya dalam hal-hal yang bisa ditolerir, masalah-masalah fikhiyah yang masing-masing punya argumen kuat dan punya salafnya masing-masing, maka tentunya dalam hal ini kita lebih fleksibel. Ya. Misal yang kita pelajari di bangku kuliah, dosen kita lebih menguatkan membaca basmalah di surat Al-Fatihah saat kita jadi imam adalah dengan cara yang lirih atau disirkan. Sedangkan realita masyarakat kita, mereka menjaharkan basmalah tersebut. Masing-masing punya dalil dan dalilnya juga kuat. Maka kita fleksibel. Seandainya manakala kita mensirkan basmalah mengikuti apa yang kita pelajari dari guru kita di bangku kuliah, itu akan berdampak ditolaknya dakwah kita. Baru mau dakwah suruh ngisi kajian ba'da maghrib, terus disuruh ngimami, tahu-tahu sir, setelah sir langsung pada jamaahnya pergi, belum sempat dengar apa-apa mereka udah pergi. Maka dalam kondisi seperti itu tidak masalah kita menjaharkan basmalah karena memang ada dalilnya. Ya, ini perbedaan yang masih bisa ditolerir, yaitu yang masing-masing punya dalil. Masalah ijtihadiyah. Nah, ada perbedaan yang karakternya tidak sama, yaitu perbedaan dalam hal prinsip antara tauhid dengan syirik. Ya. Nah, kita manakala menghadapi masyarakat yang seperti itu, yang masih kental dengan kesyirikannya, bukan berarti kemudian kita larut dalam kesyirikan mereka, enggak. Ya, dengan dalih toleransi, enggak. Tapi kita juga tidak nyerang, turun gunung langsung nyerang mereka, enggak juga. Tapi poin-poin yang tadi saya sampaikan, tebar pesona, lakukan pendekatan, tidak konfrontatif, ya, mulai dari hal-hal yang muttafaq alaih. Ya, kita tahu bahwa yang sering ditolak itulah pembahasan-pembahasan terkait tentang tauhid uluhiyah. Kalau pembahasan tentang rububiyah ini disepakati. Mulai dari yang disepakati terlebih dahulu. Ya. Bahas tentang tauhid rububiyah terlebih dahulu. Ya. Secara bertahap, pelan-pelan diarahkan kemudian kepada tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah itulah pintu untuk masuk ke tauhid uluhiyah. Belum-belum kita udah langsung
babat masuk tauhid uluhiyah pelan-pelan, bertahap. Ya. Jadi bagaimana menyikapinya tergantung jenis perbedaannya, perbedaan yang seperti apa. Ya, silakan. Ada yang lain? Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa dalam berdakwah pada masyarakat yang sangat awam dan masih taklid buta pada adat istiadat, para dai harus bertadarruj atau dalam mengajarkan Islam dan pelan-pelan menghilangkan kebatilan. Apakah konsep tadarruj dalam dakwah ini berlaku umum atau ada hal-hal yang tidak boleh bertadarruj? Ya, maaf tadi suaranya kurang begitu jelas, tapi yang saya dengar tadi masalah adat istiadat ya, menyikapi masyarakat yang mungkin punya adat istiadat. Saya ulang, Ustaz. Saya ulang ya. Ya. Ini saya ulang, Ustaz. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa dalam berdakwah pada masyarakat yang sangat awam dan masih taklid buta pada adat istiadat, para dai harus bertadarruj dalam mengajarkan Islam dan pelan-pelan menghilangkan kebatilan. Apakah konsep tadarruj dalam dakwah ini berlaku umum atau ada hal-hal yang tidak boleh bertadarruj? Tadarruj, Ustaz. Tadarruj. Iya, Ustaz. Ya. Yang bertahap. Ya, tahapan dalam berdakwah. Tadarruj. Ya, atau bertahap dalam berdakwah. Itu dipraktekkan bukan hanya kita menghadapi masyarakat awam. Ya. Termasuk kita menghadapi tokoh-tokoh agama yang lebih eksis duluan di medan dakwah sebelum kita terjun dakwah. Itu juga perlu tadarruj. Bahkan tadarruj itu adalah sunnatullah. Ya, tadarruj bagi yang mungkin belum terlalu mengerti tentang bahasa Arab, tadarruj itu adalah tahapan. Ya, tahapan proses. Ya. Itu adalah sunnatullah. Ya. Yang dipraktekkan oleh Allah Azza wa Jalla bahkan ketika menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam. Bertahap. Ya. Padahal Allah mampu untuk menciptakan langit dan bumi dalam sedetik. Bahkan setengah detik pun Allah mampu. Tapi Allah ciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini dalam 6 hari. Ya. Dalam 6 masa. Kata sebagian ahli tafsir, untuk menjelaskan kepada kita tentang pentingnya bertadarruj, pentingnya melalui tahapan. Ketika kita menghadapi masyarakat yang punya adat istiadat yang sangat kental dan itu jauh dari ajaran Islam, kita pun perlu bertadarruj. Apalagi menghadapi masalah seperti itu, menghadapi masalah berpendidikan saja kita perlu tadarruj. Tadarruj dalam mengajarkan akidah dari yang paling dasar, ya, menengah kemudian lanjutan, fikih pun juga demikian. Tadarruj mulai dari tauhid rububiyah kemudian menuju tauhid uluhiyah. Ya. Tadarruj melakukan pengenalan medan dakwah sebelum kita berdakwah, semuanya butuh tadarruj. Tapi jangan dipahami tadarruj itu artinya kita larut. Ya. Kata orang Jawa, ya, ngeli ananging ojo keli. Ya. Ngeli ananging ojo keli. Menghanyutkan diri tapi jangan hanyut. Gimana maksudnya itu? Ya maksudnya kita tetap bisa berinteraksi dengan baik tanpa kita harus mengorbankan prinsip-prinsip. Ya. Yaitu dengan cara bermasyarakat sebaik mungkin. Tadi yang saya katakan di awal tebar pesona tadi. Tanpa kita harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Tapi kalau ada adat istiadat yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam, terkait dengan masalah pakaian misalnya di masyarakat Jawa terbiasa pakai batik misalnya, tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang melanggar aturan agama. Ya. Selama motifnya memang motif yang baik-baik saja. Kemudian di adat istiadat Jawa ada istilahnya unggah-ungguh, bahasa kromo inggil, ya, bahasa kromo, bahasa ngoko, bahasa halus maksudnya.
bahasa super halus, bahasa kasar. Ketika kita berkomunikasi dengan orang yang usianya di atas kita, maka kita menggunakan bahasa yang halus. Adat istiadat ini perlu dipertahankan, kita ikuti. Karena tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ya, itu bagian dari bentuk penghormatan kita. Nah, silakan. Wah, jazakallahu khair Ustaz. Ini kayaknya sudah cukup buat kita semua dan juga sudah melewati waktu yang disiapkan oleh panitia. Mungkin Ustaz ada kalimat terakhir atau closing statement buat seluruh mahasiswa yang hadir ataupun juga seluruh peserta yang hadir di acara ini, dan juga kebanyakan mungkin dari mahasiswa yang khususnya dari Arab Saudi ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh dunia. Mungkin ada nasihat-nasihat terakhir, Ustaz? Banyak belajar dari dosen-dosen kita dan kakak-kakak kelas yang sudah terlebih dahulu terjun ke medan dakwah. Banyak berkomunikasi sehingga saat kita berdakwah nanti tidak mulai dari nol. Ibda min haitsu intahal akharun. Mulailah dari garis di mana orang lain berhenti. Jangan mulai dari orang lain memulai. Ambil pengalaman mereka. Ya, ambil pengalaman mereka, ambil ilmu mereka. Ya. Banyak berkomunikasi sebelum terjun dakwah. Ya, semangat 45 untuk berdakwah itu harus tetap dijaga, tapi semangat tersebut tidak boleh kemudian menyebabkan kita menjadi kehilangan arah. Kehilangan arah yang benar hanya karena bermodalkan semangat 45 tadi. Mungkin itu yang bisa saya pesankan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Di akhir saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada teman-teman PPMI Arab Saudi yang telah menginisiasi adanya sarasehan ini. Yang paling penting adalah bagaimana agar kita menjalankan aktivitas ini dengan ikhlas dan penuh harapan agar menghasilkan manfaat bagi sebanyak mungkin umat manusia. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.